Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan berbagi materi tentang soteriologi yang dipelajari dalam mata kuliah Sistematika 3. Dalam materi soteriologi ini dapat dibagi menjadi 3 arti, yaitu soteri yang artinya jurusan, dan soteri yang artinya keselamatan, dan logos yang artinya studi atau doktrin. Jadi, soteriologi adalah ilmu yang mempelajari karya keselamatan melalui karya Yesus Kristus dan penerapannya dalam kehidupan orang percaya. Dalam Perjanjian Lama, soteriologi dapat diartikan dengan 2 kata, yaitu yasa dan gaal. Yasa yang artinya menyelamatkan, membebaskan, menolong atau memberikan kemenangan. Jadi istilah ini menggambarkan tindakan melepaskan seseorang dari bahaya dan dari musuh. Contohnya ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan, secara teologis menekankan keselamatan dari dosa dan konsekuensinya. Nah, sedangkan istilah gaal yaitu penebusan kerabat yang dilakukan oleh seseorang. Gaal atau kerabat yang menebus. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tindakan Allah sebagai penebus umat Israel. Contohnya dalam kitab yaitu Boas menikahi Rut. Jadi gaal adalah penebusan berbiaya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, soteria dibagi dalam 3 arti, yaitu kelepasan rohani yang artinya kebebasan dari segala bahaya atau kebinasaan rohani, maut dan murka. Yang kedua yaitu hasil pertobatan, merupakan kesedihan menurut Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Kita bisa melihat dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10 melalui Yesus Kristus. Yang kedua yaitu sojo yang artinya menyelamatkan dan memulihkan. Ini adalah menunjukkan kasih karunia yang tersedia bagi semua orang yang taat kepadanya dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10. Jadi perkembangan daripada konsep keselamatan ini dalam PL atau Perjanjian Lama yaitu berfokus pada kebebasan fisik dari musuh dan penebusan berbasis hukum kekerabatan, tindakan aktif Tuhan dalam sejarah umatnya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru merupakan transformasi menuju keselamatan rohani menyeluruh, integritas yasa dan gaal menjadi pemulih total atau sojo melalui pengorbanan Yesus Kristus. Setelah itu ada 4 dimensi soteriologi. Yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan merupakan manusia berbuat dosa dan terpisah dari Allah dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan pasal 6 ayat 23. Kedua adalah dasar. Dasar ini merupakan anugerah Allah yang tidak dapat diusahakan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah jalan. Jalan adalah satu-satunya, yaitu Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dan Kolose pasal 4 ayat 12. Dan yang keempat yaitu hasil akhir. Hasil akhir yaitu daripada dimensi soteriologi ini yaitu hidup kekal dan pemulihan. Seluruh ciptaan pasal 21 ayat 5 dan Roma pasal 8 ayat 19. Jadi soteriologi ini adalah inti dari Injil pembebasan total daripada dosa melalui iman kepada Kristus. Dalam materi tentang soteriologi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Adalah yang pertama, mengapa manusia harus memerlukan keselamatan? Mengapa manusia memerlukan keselamatan? Yang pertama adalah karena semua manusia berdosa. Dalam pasal 3 ayat 23 dan Yesaya pasal 59 ayat 2. Adapun yang menjadi pendapat para tokoh mengenai mengapa manusia memerlukan keselamatan, karena semua manusia berdosa. Yang pertama, menurut Agustinus bahwa mengatakan manusia semua telah jatuh dari dosa. Yang kedua yaitu menurut Marcel Rother berkata dosa merupakan kehendak manusia yang terakhir. Adalah menurut John Calvin juga mengatakan bahwa natur manusia telah tercemar sepenuhnya oleh dosa. Nah, jawabannya kedua, mengapa manusia memerlukan keselamatan itu? Karena upah dosa adalah kematian. Dalam pasal 6 ayat 27 berkata bahwa upah dosa yang lampau ini mencakup tentang kematian rohani, kematian jasmani, bahkan kematian kekal. Kematian dalam Alkitab bukan hanya berhenti hidup fisik, tetapi keterpisahan dari sumber kehidupan yaitu Allah. Jadi dalam berbagai pendapat ini atau jawaban dari karena upah dosa adalah kematian, adapun pendapat daripada tokoh yang lain yaitu yang pertama berpendapat pada Adhanius berkata bahwa manusia diciptakan untuk hidup dalam persekutuan dengan alam. Seterusnya yaitu menurut Anselmus
berkata dosa dalam pelanggaran terhadap kehormatan Allah hanya Kristus yang dapat menyembuhkan hutang dosa. Jadi kematian adalah konsekuensi serius dari dosa dan menunjukkan kebutuhan mutlak akan penebusan. Seterusnya itu karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Kita dapat melihat di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berkata bukan hasil usaha manusia dengan baik tidak dapat menghapuskan dosa. Menurut Agustinus mengatakan bahwa kehendak manusia telah diperbudak oleh dosa, sedangkan menurut Martin Luther berkata kehendak manusia terikat oleh dosa, dan menurut Wellesley berkata manusia memang berdosa dan tidak mampu menyelamatkan dirinya. Jadi inti dari ketiga pendapat ini yaitu sepakat bahwa keselamatan berasal dari anugerah Allah, bukan usaha manusia. Kesimpulan dari materi ini yaitu semua manusia memerlukan keselamatan karena berada dalam kondisi berdosa, terpisah dari Allah dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Tetapi Allah menyediakan anugerah yang menyelamatkan. Pertanyaan yang ketiga dalam materi soteriologi ini yaitu bagaimana keselamatan dikerjakan. Keselamatan dalam iman Kristen dapat dipahami sebagai karya Allah yang utuh dari rencananya sampai penyebut akhir. Jadi ada beberapa bagaimana keselamatan itu dikerjakan. Yang pertama adalah pemilihan atau predestinasi dapat dilihat dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat atau predestinasi. Ada beberapa menurut tokoh. Yang pertama menurut Agustinus berpendapat bahwa pemilihan berasal dari kasih karunia Allah bukan dari jasa manusia. Tindakan adalah yang berdaulat di mana memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Menurut Kalbar dalam Kristus adalah menyelamatkan pilihan atas manusia. Pada ketiga pendapat ini menyimpulkan bahwa keselamatan berawal dari inisiatif Allah, bukan usaha manusia. Kedua adalah penebusan dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Menurut Martin mengatakan bahwa menekankan Kristus menanggung hukuman dosa manusia di kayu salib. Intinya adalah keselamatan menjadi mungkin karena karya Kristus, khususnya kematian dan kebangkitannya. Ketiga yaitu panggilan dan pertobatan. Kalau memanggil manusia melalui pemberitaan Injil, lalu manusia dipanggil untuk merespon dengan iman dan perbuatannya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Tampilan umum atau modal Injil kepada semua orang dan panggilan efektif dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati orang mana yang memanggil, tetapi manusia sesungguhnya dipanggil untuk bertobat dan percaya. Keempat yaitu pembenaran atau justifikasian. Pembenaran adalah tindakan Allah menyatakan bahwa orang berdosa benar di hadapannya karena iman kepada Kristus. Kita bisa melihatnya dalam Roma pasal 5 ayat 1. Manusia dibenarkan oleh iman sejak atau disebut sola fide menurut John Calvin, membenarkan didasarkan pada kebenaran Kristus yang diperintahkan pada orang percaya. Jadi intinya manusia tidak dibenarkan karena perbuatan baik tetapi karena iman kepada Kristus. Kelima yaitu kelahiran baru. Kelahiran baru adalah karya Roh Kudus yang memberi hidup rohani kepada orang yang mati. Dalam dosa Yohanes pasal 3 ayat 3 berkata, "Aku melihat manusia membutuhkan anugerah Allah untuk dihidupkan kembali secara rohani." Jadi tanpa kelahiran baru manusia tidak dapat melihat dan manusia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Keenam yaitu pengudusan. Pengudusan adalah proses umur hidup di mana orang percaya semakin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, tindakan. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 dipanggil bertumbuh dalam kekudusan. Dan yang terakhir yaitu pemulihan. Pemulihan yang artinya adalah tahap akhir keselamatan ketika orang percaya disempurnakan sepenuhnya dan dibebaskan dari segala akhir hakikat. Dalam Roma pasal 8 ayat 30 menjadi keselamatan mencapai kesempurnaan atau kepenuhannya pada akhir zaman ketika orang percaya dimuliakan bersama Kristus. Secara umum para tokoh bersepakat bahwa keselamatan adalah karya yang penuh anugerah, tetapi mereka berbeda dalam menjelaskan hubungan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Letak daripada perbedaan ini yaitu pada tradisi reformat atau Calvin di mana menekankan inisiatif dan kedaulatan Allah dari awal sampai akhir dan seterusnya, yaitu pada tradisi Arminian atau Wesleyan menekankan kasih karunia Allah yang bekerja lebih dulu, namun manusia tetap perlu merespon dengan bebas melalui iman. Tradisi Lutheran menekankan pembenaran oleh iman, dan yang terakhir adalah tradisi Katolik melihat keselamatan sebagai karya anugerah Allah yang juga melibatkan kerjasama manusia dalam iman dan sakramen.
Kesimpulan dari materi ini yaitu keselamatan adalah karya Allah dari awal sampai akhir. Allah memilih Kristus menebus Roh Kudus, melahirbarukan dan menguduskan, dan pada akhirnya Allah memulihkan umatnya. Namun demikian manusia dipanggil untuk merespon karya Allah itu dengan iman dan pertobatan. Dengan demikian keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diterima dalam iman dan dinyatakan pada hidup yang terus. Pertanyaan yang keempat, siapa yang diselamatkan? Yang diselamatkan di sini yaitu mereka yang percaya kepada Kristus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan bahwa semua orang yang menerima Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31, percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Yaitu di sini menjelaskan tentang jalan daripada keselamatan itu sendiri. Nah, di sini ada perbedaan daripada penekanan pendapat tentang siapa yang diselamatkan. Dalam pendapat Calvin berkata bahwa yang diselamatkan adalah mereka yang dipilih Allah sejak semula menurutnya. Sedangkan menurut John Calvin mengatakan bahwa keselamatan terjadi berdasarkan keputusan Allah yang berdaulat sehingga orang percaya adalah orang-orang pilihannya. Dan menurut Louis Berkhof berkata pemilihan Allah menjadi dasar mengapa seorang akhirnya datang kepada iman. Berkata keselamatan sepenuhnya adalah karya anugerah Allah, bukan hasil kemauan manusia atau kemampuan manusia. Sedangkan pendapat daripada Armini yang mengatakan bahwa keselamatan menjadi efektif bagi mereka yang merespon anugerah itu dengan iman. Menurut Yakobus Arminius, yaitu Allah menyediakan keselamatan bagi manusia, tetapi manusia harus merespon dengan iman. Dan John Wells berkata kasih karunia Allah bekerja lebih dahulu, tetapi manusia tetap dipanggil untuk menanggapi anugerah itu secara pribadi. Dan menurut Roger Ozon bahwa tradisi Armenia berusaha menjaga keseimbangan antara anugerah Allah dan tanggung jawab manusia. Nah, pengertian tanpa diskriminasi dalam Roma pasal 10 ayat 13 berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua orang tanpa memandang suku bangsa, serta sosial, jenis kelamin, atau latar belakang. Artinya tidak ada kelompok tertentu yang secara otomatis lebih layak menerima keselamatan. Semua manusia adalah orang berdosa, juga membutuhkan anugerah Allah, dan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk datang kepada Kristus. Pandangan para teolog yaitu Carbon berkata di dalam Kristus Allah menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia secara luas. Menurut John Wells, Injil harus diberitakan kepada semua orang karena kasih Allah menjangkau semua. Dan menurut Brocke dalam Roma pasal 10 ayat 13 sebagai pengawasan bahwa keselamatan terbuka bagi siapa saja yang datang kepada Tuhan dengan iman. Keselamatan tidak dibatasi oleh identitas manusia, tetapi ditentukan oleh relasi iman kepada Kristus. Jadi kesimpulan daripada materi ini, siapa yang diselamatkan, yaitu menurut Alkitab, yang diselamatkan adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam perspektif teologi Calvin menekankan bahwa mereka adalah orang-orang yang merespon anugerah Allah dengan iman. Namun kedua pandangan sama-sama sepakat bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus. Karena itu dapat disimpulkan bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang, tetapi efektif bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Nah, pertanyaan yang kelima, dapatkah keselamatan itu hilang? Di sini saya menyatakan bahwa keselamatan tidak dapat hilang atau keamanan kekal dan dapat ditinggalkan. Keselamatan tidak dapat hilang karena kita dapat melihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dan Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Dari ayat ini merupakan sebagai jaminan bahwa keselamatan orang percaya aman di dalam tangan Allah. Jika Allah yang memulai karya keselamatan, maka Allah juga yang memelihara dan menyempurnakannya. Sedangkan keselamatan dapat ditinggalkan atau kondisional. Ini adalah pandangan mengajarkan bahwa seorang yang telah menerima keselamatan tetap harus bertekuk dalam iman. Jika ia dengan sadar terus-menerus dan sengaja meninggalkan Kristus, maka ia berada dalam bahaya kehilangan bagian dalam keselamatan. Kita dapat melihat dalam Ibrani pasal 6 ayat 64 sampai 6.
sebagai peringatan bahwa ketika kita murtad, dan bukan hal sepele, karena itu keselamatan tidak boleh dipahami secara sembrono, seolah-olah seorang dapat hidup sembarangan tanpa akibatnya. Nah, jadi titik perbedaan utama daripada perdebatan kedua pandangan ini terutama terletak pada cara memahami hubungan antara jaminan keselamatan dan peringatan terhadap kemurtadan. Pandangan ini tidak dapat hilang, lebih menekankan bahwa orang yang benar-benar diselamatkan pasti akan bertahan. Sebaiknya pandangan dapat ditinggalkan, menekankan bahwa peringatan-peringatan Alkitab ditujukan kepada orang percaya secara nyata, sehingga kemungkinan jatuh dari iman harus dipandang serius. Pertanyaan yang terakhir, apakah tujuan akhir dari keselamatan? Nah, tujuan akhir dari keselamatan adalah yang pertama, mengantar orang percaya kepada persekutuan kekal dengan Allah. Thomas Aquinas mengatakan bahwa kebahagiaan sempurna manusia terdapat dalam memandang dan menikmati Allah. Yang kedua, membawa orang percaya kepada kemuliaan Allah. Roma 8:30 adalah keselamatan berakhir dalam pemulihan, yaitu ketika orang percaya disempurnakan sepenuhnya dan menerima kemuliaan kekal bersama Kristus. Dan yang ketiga, untuk kemuliaan Allah. Efesus 1:12. Keselamatan bertujuan agar hidup orang percaya menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah sekarang dan selama-lamanya. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu soteriologi adalah cabang teologi yang membahas tentang keselamatan manusia, karya penebusan Allah, serta hubungan manusia dengan dosa dan anugerah. Kesimpulan dari materi ini menegaskan bahwa keselamatan merupakan inisiatif Allah yang diberikan kepada manusia melalui kasih karunia-Nya, bukan semata-mata hasil usaha manusia. Dalam iman Kristen, keselamatan digenapi melalui karya penebusan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, sehingga manusia memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang baru. Soteriologi ini juga menekankan pentingnya iman, pertobatan, dan ketaatan sebagai respon manusia terhadap anugerah keselamatan tersebut. Dengan demikian, soteriologi mengajarkan bahwa keselamatan membawa pemulihan hubungan manusia dengan Allah serta memberikan harapan akan kehidupan kekal. Demikian saja materi saya yang boleh saya sampaikan melalui video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.